تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'a. Kita melanjutkan kembali kajian materi dari akidah atau tauhid, dan kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Fadlul Islam, yakni pada bab yang pertamanya, yakni bab Fadlul Islam, bab yang menjelaskan tentang keutamaan dari Islam. Pada pertemuan muqaddimah telah kita sampaikan ada dua ayat yang sudah kita bacakan, dan ayat yang ketiganya namun ya belum selesai penjelasannya. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dalil-dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh al-muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah tentang keutamaan daripada Islam. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh beliau, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasul-Nya. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, inilah Islam. Apa ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk dia rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kalian dua bagian. Kemudian wa yaj'al lakum nura tamshuna bih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau memberikan kepada kalian cahaya, yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan di muka bumi ini. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Nah, pada ayat yang mulia ini, kalimat Islam sebagaimana yang tadi kita sebutkan itu adalah pada firman Allah, ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasul-Nya. Ini Islam. Dan orang yang mengamalkan ini berarti dia termasuk orang yang muslim, orang yang beragama dengan agama Islam.
wal jaza, adapun balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ada 3 macam. 6. Yang pertama, awaluha ayyutiyahullahu kiflaini min rahmatih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia 2 bagian dari rahmatnya. Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan al-kiflu kiflain, ini al-kiflu maknanya adalah al-hazzu wa nasibu. Ya, dia akan mendapatkan bagian. Falahu hadzun wa nasibun min rahmatillahi fid dunya wa lahu hadzun wa nasibun min rahmatillahi fil akhirah. Jadi yang dimaksud dengan 2 bagian di sini, 2 bagian rahmat. Pertama adalah dia akan mendapatkan rahmat Allah ketika di dunia. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang paling utama, yang paling besar adalah dia dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ganjaran yang kedua bagi orang yang beragama dengan agama Islam atau seorang muslim, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saniyaha ay yaj'alallahu lahu nuran yahtadi bihi fid dunya ila subulis salam wa yahtadi bihi fil akhirah ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia cahaya. Dengan cahaya ini tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia di dunia ini ila subulis salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bimbing dia untuk menempuh subulus salam. Apa yang dimaksud dengan subulus salam? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, anwa'ut ta'at. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan, ya, untuk mampu melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar, ya. Apabila, ya, seseorang dibimbing oleh Allah, digerakkan hatinya, ya, untuk melakukan ketaatan. Karena ini bukanlah sembarangan orang yang hatinya tergerak untuk melakukan ketaatan. Kemudian wadaris salam, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada dia dengan cahaya tadi menuju daris salam. Daris salam adalah al-jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bimbing dia untuk masuk ke dalam surga. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahliha. Lalu Syekh mendoakan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, yakni, kami dan kalian semua termasuk dari penduduk surga ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian ganjaran yang ketiga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, seorang yang beragama dengan agama Islam, ayyaghfirallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, wa yaghfir lakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan insyaallah nanti pada dalil-dalil berikutnya akan disebutkan oleh al-muallif bahwasanya di antara keutamaan Islam, di antara keutamaan orang yang memeluk agama Islam ini, agama yang hak ini, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surat Al-Hadid yang kita bacakan ini tadi, bahwasanya ayat ini adalah amun li jami'il mu'minina bil Islam. Ayat ini adalah umum bagi seluruh orang-orang yang beriman dengan agama Islam. Nah, karena redaksi ayat ini ya berkaitan dengan siapa saja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka, dan orang yang diutus atau kepada siapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah kepada semua manusia. Nah, dan agama mereka berbeda-beda. Ya, ada yang ahlul kitab, dari orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang-orang musyrik yang menyembah patung berhala dan yang lain-lainnya. Jadi siapa saja dari berbagai macam keyakinan dan agama-agama mereka, apabila telah diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dan mereka telah mendengar syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka beriman dan mereka masuk ke dalam agama Islam ini, mengamalkan syariat Islam ini, hazu al-ajra al-mazkur, maka mereka akan mendapatkan pahala yang telah disebutkan di dalam ayat ini tadi. Nah, wallahu ta'ala, ini di antara penjelasan tentang dalil yang ketiga yang dibawakan oleh al-mu'alif pada bab ini. Kemudian kita lanjutkan dalil yang keempat yang dibawakan oleh beliau. Wa fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalukum wa masalu ahlil kitabaini kamasali rajulin istajara ujara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kalian di sini adalah umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaannya kalian dengan ahlul kitabain, dua ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani, adalah seperti seseorang yang mempekerjakan ujara, yang mempekerjakan buruh. Faqala, lalu dia pun mengatakan, may ya'malu li amalan min ghadwatin ila nisfin nahar ala qiratin. Pemilik rumah ini mengatakan, siapa yang mau bekerja untuk saya dari pagi hari sampai siang hari, ala qiratin, upahnya satu qirat. Satu qirat, satu bagian. Fa'amilatil yahudu, lalu orang Yahudi yang melaksanakannya, orang Yahudi yang yang mengerjakannya. Sumakal, kemudian orang ini mengatakan lagi, may ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiratin. Siapa yang mau bekerja untuk saya dari siang hari, dari pertengahan hari ya, sampai salat asar, dengan upah satu qirat, satu bagian. Fa'amalatin nasara, orang Nasrani yang mengerjakannya. Sumakal, kemudian orang ini mengatakan lagi, may ya'malu li min salatil asri ila an tagiba syamsu ala qirataini. Siapa yang mau bekerja untuk saya
dari salat asar, ya, dari setelah salat asar sampai terbenamnya matahari, dengan upah 2 qirot, upahnya 2 bagian. Fa antum hum. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa antum hum, kalianlah mereka itu. Kalian yang melaksanakannya, kalian yang mengerjakannya. Fa ghadibatil yahudu wan nasara. Akhirnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani marah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ma lana aksara amalan wa aqalla ajran wa aqalla ajra. Bagaimana ini? Kami adalah orang yang banyak bekerjanya tapi lebih sedikit upahnya. Ya, kami yang lebih banyak pekerjaannya kok upahnya lebih sedikit. Qal, yang tuan rumah mengatakan, hal naqastukum min ajrikum syai'a? Apakah saya mengurangi upah kalian? Ya, apakah saya ada mengurangi upah kalian sedikit gitu? Qalu la, mereka menjawab enggak. Karena tuan rumah sudah mengatakan tadi, kalau bekerja dari waktu ini sampai waktu ini upahnya. Dan itu dipenuhi gitu. Kemudian dia pun mengatakan, dzalika fadli utihi man asya'u. Demikianlah keutamaanku, aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang keempat yang dibawakan oleh al-muallif, yakni tentang keutamaan daripada Islam, itu pada kalimat zalika fadli utihi man asya. Demikianlah ya keutamaan dariku, aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Nah, al-muallif rahimahullah mengatakan tadi, tatkala beliau membawakan dalil ini, wa fi sahih, di dalam hadis sahih, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan, yang dimaksud dengan as-sahih dalam hadis as-sahih, kalau disebut secara mutlak ya, wa fi sahih dalam hadis yang sahih, dalam hadis sahih gitu, maka di sini ada 2 makna. Yang pertama, yang dimaksud di sini adalah kitab yang sudah dikarang. Kitabin musannaf, iradatu kitabin musannafin fi sahih. Jadi kitab yang dikarang, ia mencakup ya hadis-hadis sahih. Nah, yang maklum di sini, yang diketahui atau yang sudah jelas di sini adalah yang dimaksud adalah sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Baik yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ataupun yang dimaksud di sini adalah sahih Bukharinya atau sahih Muslimnya. Nah, jadi ini yang dimaksud jemaah. Ini banyak nanti di dalam kitab-kitabnya al-muallif Syekh Muhammad At-Tamimi, baik di dalam kitab ini maupun di dalam kitab-kitab yang lain. Dalam kitab Tauhid nanti juga akan disebutkan ya, wa fi sahih, di dalam as-sahih. Jadi harus kita pahami. Ini makna yang pertama ya. Bisa jadi yang dimaksud di sini adalah kitab, ya, kitab yang mencantum hadis-hadis sahih. Sekali lagi yang dimaksud di sini adalah Al-Bukhari wa Muslim, atau Al-Bukharinya atau Muslimnya. Kemudian bisa jadi maknanya adalah yang dimaksud di sini adalah jenis hadis.
jenis hadis gitu. Iradatu jinsil hadis as-sahih. Jadi jenis hadis yang sahih. Maksudnya adalah hadis yang sudah dihukumi kesahihannya gitu. Nah, jadi yang dimaksud di sini bukan kitab yang dikarang, tapi yang dimaksud di sini adalah hadis yang dihukumi sahih. Ya, sudah masuk dalam syarat-syarat hadis sahih. Namun Allah Ta'ala ini yang dimaksud dengan wafi sahih. Nah, di antara hadis yang dibawakan oleh beliau di sini adalah tadi hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana pada hadis ini menjelaskan tadi pemilik rumah ya memberikan upah ya bagi orang yang bekerja di sisi dia gitu, daripada asar ya sampai terbenamnya matahari, lalu diberikan upah dengan upah yang sempurna dan lebih banyak daripada yang lain gitu. Waktu bekerjanya sedikit tapi upahnya besar. Upahnya tadi 2 qirat, 2 bagian ya, padahal bekerjanya adalah sebentar. Ya, dari asar sampai maghrib ya sebentar bekerjanya. Wa hadza masalun darabahu Allahu li hadzal ummah. Ini kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, inilah permisalan ya Allah Subhanahu wa taala buat permisalan ini untuk umat ini. Untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang yang beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum fi wujudihim bin nazari ila al-umami qablahum ka'annahum atuna fi akhiril yawm. Faja'u ba'da al-umami kulliha wa minha umamu ahli al-kitab minal yahudi wa nasara. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberadaannya mereka kalau dilihat ya dengan umat-umat sebelumnya, mereka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang datang di akhir ya, di akhir daripada hari tadi. Waktu asar sampai maghrib. Ini adalah sudah akhir. Ya, akhir dari sebuah hari gitu. Dan mereka ini datang setelah dari umat-umat seluruhnya. Di antaranya tadi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Nasrani adalah umatnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, mereka semua datang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ja'alallahu azza wa jalla lahum minal ujuri wal fadli ma laysa liman taqaddamahum fahum al-akhiruna wujudan as-sabiquna ujura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berupa pahala dan keutamaan tidak diberikan ya kepada orang-orang yang mendahului mereka. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling akhir keberadaannya, as-sabiquna ujuran, namun yang paling terdepan dari sisi pahala. Dan ini jemaah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah nikmat yang paling besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena di antara keutamaan ini keutamaan-keutamaannya adalah banyak sekali amalan-amalan yang
Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan ya kepada umatnya Rasulullah, tidak diberikan pada umat-umat terdahulu. Diberikan kepada kita adanya Lailatul Qadar. Orang yang beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Diberikan juga kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya orang yang beribadah, orang yang salat di Masjid Nabawi misalnya sampai 1000 kali lebih keutamaannya melebihi dari masjid yang lain. Di Masjidil Haram sampai 100.000 kali. Nah, ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu contohnya yang ada di dalam hadis ini. Nah, oleh sebab itulah saya katakan tadi, ya kita sangat bersyukur dan harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diberikannya Islam dan iman kepada kita ini. Nah, kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh al-muallif tentang keutamaan daripada Islam, ini dalil yang kelima. Wa fihi aidan, di dalam hadis sahih juga. Ini dalam Sahih Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, dengan redaksinya nanti kemudian diriwayatkan juga Imam Bukhari dengan maknanya. Wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu 'anil jumu'ah man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki hari Jumat untuk orang sebelum kita. Yang dimaksud dengan orang sebelum kita di sini al-Yahud wan Nasara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kana lil Yahudi yaumus sabati." Diberikan kepada orang Yahudi hari Sabtu. Ini hari ibadahnya mereka. Wan Nasara yaumul Ahad. Untuk orang Nasrani hari Ahad. Lihat di sini jemaah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas ya bahwa nama hari itu adalah hari Ahad, bukan hari Minggu. Dan sudah ma'ruf ya kalau hari Minggu ini adalah penamaan dari orang-orang Nasrani. Faja'allahu bina fahadana liyaumil jumu'ah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dan memberikan hidayah, menganugerahkan kepada kita untuk mendapati hari Jumat. Hari Jumat, hari yang sebaik-baiknya hari yang ada di dalam sepekan. Hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nanti hari kiamat. Ya, hari di mana Nabi Adam itu diturunkan ke muka bumi, dan juga keutamaan-keutamaan yang lain masih banyak. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dan memberikan kepada kita hari Jumat. Wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah. Nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini mengikuti kita nanti di hari kiamat. Kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang al-akhirun, orang yang paling terakhir min ahli dunya, dari penduduk dunia ini,
wal awwaluna yaumal qiyamah, namun kita adalah orang yang paling pertama nanti di hari kiamat. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan redaksi ini, kemudian Imam Bukhari dengan maknanya. Nah, di antara syahid yang menunjukkan tentang keutamaan daripada Islam pada hadis ini adalah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Jadi kita adalah orang yang paling terakhir keberadaannya di dunia, sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, tahazil ummah hiya al-ummatu sab'una min umamil ard. Sabata hadza fi hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ta'ala anhu inda Tirmizi. Nah, jadi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberadaannya paling terakhir di dunia, dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang ke-70. Ya, dari umat-umat yang ada di muka bumi ini. Jadi kita adalah yang nomor 70-nya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu yang ada di dalam Sunan Tirmizi. Nam, wa ma'a ta'khuri hazil ummah wujudan fa hiya sabiqah ila Allah kama qala al-awwaluna yaumal qiyamah. Walaupun kita tadi adalah umat yang paling terakhir keberadaannya di dunia, namun kita adalah yang paling as-sabiqah. As-sabiqah yang paling terdahulu, yang paling terdepan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan dari yang paling awal di hari kiamat, al-mutaqaddimuna ala sairil umam fi dukhulil jannah. Kita adalah kelompok yang paling pertama. Ya, kita adalah golongan yang paling pertama melewati dari golongan-golongan yang lain, dari umat-umat yang lain untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini kan sebuah keutamaan yang luar biasa, jemaah. Orang yang paling terakhir keluar gitu, tapi dialah yang paling pertama masuk. Paling terakhir keberadaan di dunia, tapi paling pertama masuk ke dalam surga. Dan ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau adalah pembuka pintu surganya, dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memasukinya. Begitu juga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukinya, ya, maka di antara umat, maka umat beliaulah yang paling pertama sebelum dari umat-umat yang lain. Nah, keutamaan ini, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga paling pertama, ini adalah bagi orang yang beragama annahum yadinuna bidinil Islam. Sebabnya mujibuhu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, mujibuhu annahum yadinuna bidinil Islam. Apa sebabnya mereka bisa mendapatkan ini? Karena mereka beragama dengan agama Islam. Berarti ini menunjukkan tentang keutamaan Islam. Maka berbahagialah orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan hidayah Islam ini. Nah, kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang keenam yang dibawakan oleh al-muallif, wa fihi ta'liqan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi ta'liqan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbud dini ilallahi al-hanifiyyatu as-samha. Intaha. Di dalam hadis sahih, yang dimaksud di sini Al-Bukhari ta'liqan, namun diriwayatkan secara mu'allaq. Jadi hadis
diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Disebutkan di sini oleh pensyarah Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Yang dimaksud dengan hadis mu'allaq, barangkali sering kita mendengar jemaah, hadis misalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq gitu. Yang dimaksud dengan istilah mu'allaq menurut istilahil muhaddisin, jadi ulama-ulama ahli hadis, istilah para ulama ahli hadis, ma saqata min mubtada isnadihi min mubtada'i isnadihi fauqal musannif wahidun aw aksar. Jadi hadis yang tidak disebut dari awal sanadnya, di atas musannif, di atas pengarang kitab gitu. Misalnya Bukhari kan pengarangnya, di atas Imam Bukhari berarti wahidun, satu orang, atau aksar atau lebih. Jadi kalau seorang perawi tidak menyebut gurunya misalnya, atau juga dia tidak menyebut gurunya dan juga guru dari gurunya dan juga orang yang di atasnya, ya sampai kepada Rasulullah SAW, maka dinamakan dengan mu'allaq. Ini disebut dengan mu'allaq. Contoh misalnya Imam Bukhari misalnya mengatakan qala Malik an-Nafi' an Ibni Umar, dari Malik, dari Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Ini dinamakan hadis mu'allaq. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak menyebut gurunya. Tidak menyebut gurunya, tapi dia langsung kepada Malik. Harusnya ada seorang gurunya Abdullah bin Yusuf, itu yang tidak disebutkan. Atau misalnya dia langsung kepada Nafi, dari Ibnu Umar. Ini juga hadis mu'allaq, karena dia tidak menyebut gurunya dan juga guru daripada gurunya, dan begitu juga seterusnya. Ini yang dimaksud dengan hadis mu'allaq. Jadi hadis yang disebutkan oleh seorang perawi, ya, seorang pengarang dari kitab hadis, yang dia tidak menyebut nama gurunya atau nama gurunya dan juga dari guru-gurunya dan terus ke atasnya. Ini hadis mu'allaq. Adapun kalau hadis yang disebut dengan rawahul Bukhari, ini kata beliau, kalau disebut dengan rawahul Bukhari tanpa menyebut ada istilah mu'allaq, maka yang dimaksud di sini adalah berarti Imam Bukhari meriwayatkan hadis tadi dengan menyebut sanadnya secara lengkap, ya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Jadi tidak boleh kita langsung menyandarkan ya hadis Bukhari kalau memang hadisnya tadi mu'allaq, kecuali kita harus menyebutkan secara mu'allaq. Adapun kalau kita menyebutkan secara mutlak rawahul Bukhari, maka yang dimaksud dengan hadis ini adalah hadis yang bersambung sanadnya. Ini untuk menjaga keilmiahan dan juga menjaga kejujuran. Jadi jangan sampai nanti kita mengatakan rawahul Bukhari secara mutlak gitu, padahal hadis ini adalah hadis mu'allaq gitu. Oleh sebab itu kata beliau, tidak boleh ya bagi seseorang tadi menyandarkan sebuah hadis Imam Bukhari misalnya, padahal hadisnya mu'allaq, kecuali dia harus menyebut secara mu'allaq. Dan inilah yang dilakukan oleh al-mu'allif di sini. Tatkala beliau membawakan tadi hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, namun hadis ini mu'allaq, maka beliau mengatakan wa fihi ta'liqan. Hadis ini mu'allaq dari Imam Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tadi bersabda, ahabun nasi ilallahi al-hanifiyatu asamhah. Ya, sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang hanif dan agama yang asamhah. Yang dimaksud di sini adalah Islam. Islam dari sisi akidah adalah hanif, lurus. Kemudian dari sisi amalan adalah yakni samhah, mudah, dan sangatlah mudah untuk diamalkan. Wallahu ta'ala alam. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan daripada Islam. Barangkali insyaallah mungkin nanti penjelasannya dari hadis ini akan kita sampaikan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu ta'ala, ini beberapa dalil yang kita sampaikan ya pada pertemuan ini menunjukkan tentang keutamaan daripada Islam. Dan sekali lagi marilah kita ya memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.